Tuhan, ada yang mengatakan perkawinan adalah puisi kehidupan. Tetapi kami lebih meyakini bahwa perkawinan bukan hanya puisi duniawi dan manusiawi, tetapi perkawinan bagi kami adalah puisi ilahi. Biarlah kami menghayati akan puisi ilahi dalam perkawinan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara, karena firman Tuhan sudah dikutipkan di dalam tata ibadat kita dan tidak panjang, dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, hanya 3 ayat. Kita akan baca bersama 3 ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berbahagia ialah pemerhati serta pelaku firman Tuhan." Haleluya. Pertanyaan yang paling bertanggung jawab harus bisa menjawab siapa Bapak Ibu? Pokoknya 4 terdakwa di depan ini ya. Apa tema firman hari ini Pak Sakim? Minggu apa hari ini? Hari ini yang akan kita sama rasakan temanya adalah ulang tahun perkawinan. Salah. Siapa yang bisa? Kurang tepat. Apa? Puisi ilahi. Tadi dengar ya khotbah saya? Doa saya gitu ya. Tak mulai bahwa perkawinan itu bukan puisi manusiawi, bukan puisi duniawi, tetapi puisi ilahi. Maka dengarkan firman Tuhan kan gitu Bapak Ibu. Itu kan saya masukkan di doa tadi. Otomatis karena bicara puisi, maka harus dimulai dengan baca puisi. Supaya asik puisinya bentuknya pantun. Nah, sebetulnya mudah sekarang teknologi pakai AI bisa masukkan. Tapi ketika saya coba dengan AI kok nggak nges. Apalagi untuk Bu Sakim dan Pak Sakim. Nah, saya buat puisi 6 Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. 6. 3 bahasa Jawa, 3 bahasa Indonesia, 3 bahasa Jawa. Oh, bahasa Inggris nanti untuk khusus Pak Sakim. Bapak Ibu tahu tugasnya? Mantap. Cakep. Puisi apa, Bu? Pantun. Puisi kan cakep. Jadi puisi yang berbentuk pantun. Kalimalang cerlang cemerlang, riang berdendang senang, ada cerita cinta nyata, 5 dasawarsa bersama. Itu puisi yang pertama. Puisi yang kedua, hari ini kami di sini mensyukuri janji suci sejati. Setiap bunga nih senantiasa menggebu pasti. Juga Pak Sakim kasihnya enak melebihi es krim.
Itu puisi yang kedua. Puisi yang ketiga, Salaan Dampet Kalimalang. Pertemuan sulit terulang karena ada peristiwa istimewa. Rumah tangga indah bersama. Setengah abad sudah berlalu. Gagah kuat, tabah melaju. Itu puisi yang bahasa Indonesia. Berarti ada yang bahasa Jawa. 3 lagi. Magelang, gununge Tidar. Candine kuwi Borobudur. Pak Sakim wis ora sabar. Ngenteni Bu Ngatmi ngagem pupur. Ngagem pupur mboten, Bu? Boten. Padahal Pak Sakim ora sabar pengen pindah Sukabumi. Itu puisi yang kedua. Oh, pertama bahasa puisi yang kedua. Nah niki. Prajenan Dampet banjur Kalimalang. Dalan ora sempit tur mesti padang. Senajan rumit campur gamang, Pak Sakim Bu Ngatmi saling menyayang. Setuju mboten, Bu? Masuk ya Pak Sakim. So, sekarang yang terakhir. Niki rada angel niki. Sing ngerti ming sing iso basa Jawa. Pak Projo. Ngayogyakarta Wisma Hamengkubuwana. Tahu ya? Wisma itu rumah. Diponegoro diglandang Kinunjara. Dene Magelang nggone Diponegoro diglandang Kinunjara. Tahu? Diponegoro itu ditangkap di Magelang. Yen tadi Yojo Magelang, ning terakhir yen Kalimalang ana kunjara tresno gawe bungah. Pak Sakim lan Bu Ngatmi saya sumringah. Jadi yang terakhir itu penjara cinta 50 tahun lamanya. Nah Bapak Ibu, tentu ini puisi. Puisi ini bicara yang formal saja. Di resmi, formal itu di puisi dibacakan. Pakaiannya resmi. Pak Sakim ya resmi persis Pak Joko Widodo. Pak Sakim terinspirasi Pak Joko Widodo. Ini pakaian nasional ini presiden. Walaupun kalau nggak resmi tentu beda, kan ada lagunya. Mendung ora udan, yen besok wis omah-omah, aku sarungan kowe nganggo dasaran. Ya itu yang enggak normal. Tapi tentu sesuatu yang formal itu dibutuhkan. Begitu juga puisi itu bicara yang ideal. Tansaya sumringah, Pak Sakim sumringah mboten. Sumringah apa, Pak? Nggih. Ini kok kurang mesen nggih, Pak Sakim. Pak Sakim lakukan meneh. Sumringah. Nah, Bapak Ibu, itulah puisi kehidupan. Tapi hari ini kita akan berlandaskan hukum kasih. Tadi jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, bicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu, tentu kita nggak meragukan Pak Sakim dan Bu Ngatmi. Ini pasangan termasuk legendaris karena dua-duanya pernah menjadi majelis dan Ngatmi hari ini masih majelis. Berapa tahun Pak Sakim menjadi majelis, berapa periode? Banyak ya Pak? Saya masuk sudah jadi majelis, saya belum pendeta, Pak Sakim sudah majelis. Waktu Pak Sindu, Pak Aryoso, Pak Tony. Bu Sakim berapa? Baru 12 tahun. Dua periode, tapi yang pertama 2 periode, yang sekarang
Hampir 2 periode. Tuh, Mas Pedro, Hampir diingat-ingat. 12 tahun, ya. Jadi siap jadi majelis besok. Meneladani. Nah, cinta Tuhan sudah ditunjukkan oleh keluarga ini, bagaimana kesetiaannya lewat pelayanan di gereja. Dan 50 tahun tanda bukti nyata cinta kasih Pak Sakim dan Bu Ngatmi sampai hari ini, dan mengajak kita berbagi. Jadi nanti dibagi-bagi yang di depan Bapak Ibu. Kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan luar biasa. Nah, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana ungkapan syukur Pak Sakim dan Bu Ngatmi hari ini akan kita kuatkan, kita dukung bersama. Dari tenaga gereja akan memberikan kenang-kenangan. Monggo bisa dibantu mantan pacar saya, Pak Sakim, Bu Sakim, tindak ngajeng. Nah, ini jangan dilihatnya, tetap dibersani, nanti kalau nggak dilihat merem. Nah, dari harganya, tapi dari Pak Wardi dicelaknya Pak Wardi. Nah, 5 dasawarsa bersama. Enggak Pak, dicongke kanca-kanca biar tahu. Ini fotonya Pak Sakim. Selamat Pak. Monggo kita berdoa Pak, saya bisa tetap di sini. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur sore hari ini bersama keluarga besar. Secara khusus Pak Sakim dan Bu Ngatmi yang Engkau beri karunia menghayati perjalanan pernikahan seia sekata sampai 50 tahun. Kami percaya itulah puisi ilahi, di mana yang telah dipersatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Kami bawa keluarga besar Bapak dan Ibu Sakim di tempat ini benar-benar merasakan akan penyertaan Tuhan. Kami percaya, kami saat ini juga mensyukuri dengan Ibu Muna yang akan berulang tahun, begitu juga Mas Pedro yang mendapatkan pekerjaan, bahkan keluarga ini semakin Engkau berkati. Itulah puisi ilahi yang Engkau karuniakan Tuhan hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Pak. Mari kita akan ungkapkan persembahan syukur kita di hari yang istimewa ini. Biarlah ungkapan syukur ini kita akan melandaskan dari Mazmur 107 ayat 15 dan 22. Biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita angkat pujian, kita berikan persembahan dengan kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik.